kembali untuk kegiatan P2K atau FDS. Ya. Ya, Pak. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Semangat. Oke, terima kasih ibu-ibu luar biasa. Sama-sama. Pertemuan kita kali ini atau pertemuan hari ini, materi kita tentang mengendalikan anggaran. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa keuangan itu harus disusun agar seluruh kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Kendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang sudah dibuat. Jadi ibu-ibu usahakan itu anggaran itu harus dikendalikan, benar-benar mengatur keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, ada analogi ya, lomba lari itu tentang mengelola uang mirip dengan lomba lari. Saya bacakan bentar ya. Ya, Pak. Pelari seharusnya berlari di jalur yang sudah disediakan. Pelari yang tidak mengikuti jalur lomba akan mencapai garis finish lebih lama karena jarak lari ke garis finish jadi jauh. Sama kalau kita tidak disiplin dengan anggaran yang telah dibuat atau pendapatan dipakai untuk keperluan yang tidak dianggarkan, maka akan susah untuk memenuhi kebutuhan yang sudah direncanakan. Jadi sesuai dengan analogi ini ya, mengelola keuangan itu seperti lomba lari. Kalau ibu-ibu tidak disiplin mengelola keuangan, maka pendapatan yang dipakai itu untuk keperluan yang tidak dianggarkan, maka akan susah tuh ibu-ibu untuk memenuhi kebutuhan yang sudah direncanakan. Makanya segala sesuatu itu perlu direncanakan. Betul. Oke, sekarang kita buat permainan. Main apa, Pak? Permainan dibuat 2 kelompok atau beberapa kelompok. Saya punya lintingan kertas. Ini terdiri dari 6 angka. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sekarang ibu-ibu ambil satu-satu aja. Betul. Satu-satu. Bu Dedia. Nah, dah. Ini boleh dibuka, Bu? Ntar dulu, belum Bu. Ya. Udah ngambil lintingan semua? Sudah. Sudah. Boleh dibuka. Buka nih, Pak, ya. Dapat nomor berapa aja? Undian, Pak. Ya, betul, undian. Motor, apa mobil, Pak? Nomor 3. Ibu dapat nomor 3. nomor 3. Ibu Jani dapat nomor 3. Ibu Ina dapat nomor berapa, Bu? Pulang menang nomor genep. Nomor 6. Ibu Yuni Nomor 4. nomor 4. Oke. Dari nomor-nomor tersebut saya bagikan lembar ceritanya. Ini untuk Ibu Nomor 4 ya. Bu, ya. Nah, dari cerita yang tersebut yang sudah saya bagikan lembar cerita itu di situ ada nomor urut dari angka 1 sampai dengan 6. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu coba diskusikan ya, dari hasil sesuai dengan nomor undian yang ibu-ibu dapat. Coba ibu-ibu diskusikan 5 menit. Nanti setelah 5 menit saya minta perwakilan kelompok itu untuk membaca cerita sesuai hasil undian. Angkanya Pak ya? Ya, betul Bu. Coba mulai diskusikan. Udah, Pak. Udah. Udah. Coba saya minta Ibu Ina. Iya, Pak. Coba hasil dari cerita sesuai dengan nomor undian yang didapat apa, Bu? Di sini saya bacain aja, Bu ya, apa ya? Ya, Iya. ya, Di nggak apa-apa. sini nomor genap
Pak Rusli mendapat kabar bahwa adiknya yang tinggal di desa sebelah sedang sakit. Ini yuk, tinggali orang yuk. Apa nih? Parah ya? Pak parah sehingga ia harus segera menjenguk untuk pergi ke sana. Pak Rusli harus naik ojek. Sayangnya tidak ada kelebihan pendapatan dari anggaran yang telah dibuat untuk minggu ini. Apa yang harus Pak Rusli dan Ibu Lili lakukan? Nah, jawabannya apa, Bu? Jawabannya di bawahnya, Pak. Baca, Iya. bacakan jawabannya. Jadi yuk, Kula. Ya. Ya, jadi jawabannya Pak Rusli sebaiknya tetap menjenguk adiknya karena ini merupakan kebutuhan mendadak. Dengan melihat kembali prioritas kebutuhan, Pak Rusli bisa menggunakan uang dari kategori lainnya, yaitu pulsa, telepon, dan uang jajan. Dalam keadaan seperti ini akan lebih baik jika Pak Rusli memiliki tabungan untuk jaga-jaga. Itu Pak. Sudah, Bu? Sudah. Sudah, terima kasih. Sekarang selanjutnya Ibu Yuni. Ya, Coba Pak. sesuai dengan nomor undiannya, Bu ya. Ya, tadi saya nomor 3 Pak. Dapat Nomor Pak. 3, coba diceritakan, Bu. Nah, Pak Rusli biasa membawa bekal makan siang ketika bekerja. Hari ini ia akan berangkat kerja, namun Ibu Lili belum sempat memasak Iya, karena sakit. Ibu Lili hanya punya uang untuk membeli bahan makanan hari ini. Apakah yang harus Ibu Lili lakukan? Jawabannya? Jawabannya ada di bawah nih Pak jawabannya. Ya, baca. Dibaca ya. Ya, Ibu jawabannya. Lili sebaiknya memberikan ke Pak Rusli sedikit uang dari anggaran memasak karena uang tersebut memang ditunjukkan untuk membeli makanan yang merupakan kebutuhan. Sisanya bisa digunakan untuk membeli makanan matang di dekat rumah. Oke, terima kasih Bu Yani. Cukup yang tadi sudah dijelaskan. Ya, kemudian selanjutnya nih perlu saya sampaikan bahwa mengendalikan pengeluaran itu harus dilakukan bersama seluruh anggota keluarga agar tujuan bersama dapat dicapai. Selanjutnya kita lihat film, atau kalau enggak tadi udah saya bagikan buku Ya, pintarnya. ya, Coba ada, dibuka Pak. buku pintarnya Ibu-ibu. Benar ya. Ya, coba Ibu-ibu Ini Pak ya. baca Ya. atau diperhatikan buku pintarnya. Coba. Dah ya. Dah. Dari hasil film atau dari buku pintar yang ibu-ibu sudah pegang, ya, bahwa Ibu Lili itu mengatasi masalah keuangannya itu, ya, bahwa penting untuk mengendalikan pengeluaran berdasarkan anggaran yang telah dibuat agar tetap berimbang dengan pendapatan. Nah, ada dua cara untuk mengendalikan pengeluaran nih ibu-ibu. Ya, Pak. Yang pertama itu ada yang namanya sistem amplop. Sistem amplop itu memasukkan uang pendapatan ke dalam amplop-amplop sesuai dengan jenis dan jumlah pengeluaran yang telah dianggarkan. Dan yang kedua itu ada melalui catatan kas harian. Jadi kalau ibu-ibu suaminya berpendapatan harian itu lebih baik menggunakan menggunakan apa? Kas harian. Ya, menggunakan catatan kas harian. Mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran setiap hari, kemudian mengecek saldonya secara berkala atau setiap hari Minggu. Oh, seminggu sekali, Pak, jadinya, Pak? Seminggu sekali, Bu. Oh, jadi nggak tiap hari Pak enggak? Enggak, kalau Aduh. tiap hari mah habis nanti. Dah. Ya. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup di materi mengendalikan anggaran. Nanti hari berikutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.